Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, orang susah dalam hidup, keuangan morat-marit, hidup gali lobang, tutup lobang, tambal sulam, dan lain-lain, itu ada beberapa macam. Ini berdasarkan realita dan pengalaman yang sering dialami oleh banyak orang. Yang pertama, karakter glamor, tapi pendapatan tidak sesuai, gaji pas-pasan. Tapi hidup pengen serba instan, tidak mau kerja keras, tidak mau merintis, pengennya langsung jadi dan konsumtif. Tinggal makan, dapat uang sedikit saja, langsung shopping, tidak berpikir besok bisa makan atau tidak. Yang kedua, orang baik jujur, hidup sederhana, tapi terjebak dalam keadaan karena situasi, misalnya harus bayar biaya rumah sakit berobat anaknya atau berobat orang tuanya, yang akhirnya pinjam uang, mulai berhutang, untuk bayarnya geser sana, geser sini. Yang ketiga, orang baik jujur, tapi hidupnya pas-pasan. Berjuang keras harus menghidupi anak istrinya. Orangnya pekerja keras, mau kerja, tapi kesempatan kerja tidak ada. Melamar kerja ke sana kemari, tidak ada lowongan. Mau dagang, tidak punya modal. Dan akhirnya pinjam uang untuk modal dan usaha terseok-seok. Namanya merintis usaha itu tidak mudah. Kadang banyak nomboknya. Modal pas-pasan, akhirnya berhenti, tinggal hutangnya. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang akhirnya menyebabkan orang menjadi susah. Jadi tidak semua orang susah itu karena tidak jujur atau tidak benar, atau dibilang pemalas, tidak mau kerja. Tidak semua seperti itu. Walaupun ada yang memang seperti itu, hidupnya malas, tidak mau kerja, butuh uang minjem ke saudara, banyak yang seperti itu. Tapi banyak pula yang dasar karakter orangnya baik, tapi karena keadaan yang menyebabkan dia susah. Tapi apapun situasinya, kalau sudah susah, biasanya dipandang sebelah mata, dipandang rendah, apalagi sering pinjam uang ke saudara atau ke tetangga, biasanya langsung diponis tidak benar, tidak jujur, pemalas, dan yang paling parah lagi, dikasih pinjam tidak, malah diceramahi, dikata-katain, dihina. Ya, kalau memang orangnya hidup glamor, tidak mau susah, hidupnya malas. Tapi kasihan bagi orang yang sebenarnya jujur, baik, tapi karena keadaan terpaksa harus sering minjem, dihina, dibilang gak tahu diri. Tentunya itu sangat menyakitkan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut. Semua itu sudah menjadi resiko kehidupan. Yang namanya orang susah, apapun perilakunya tetap dianggap salah, tetap dianggap rendah. Jangankan salah, benar pun dianggap salah, dan selalu dianggap salah. Lain cerita kalau kita berjaya, mobil mentereng, rumah mentereng, tentunya akan beda ceritanya. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, nah bagi Anda yang kebetulan saat ini sedang susah, kita sudah kerja keras, banting tulang, berjuang dalam hidup, tapi sulit dan sulit, sering sakit hati, baik sama saudara atau tetangga atau orang lain, tidak usah bersedih. Terima kepahitan itu dengan lapang dada dan jadikan pelajaran dalam kehidupan. Seandainya kelak kita hidup sukses, jangan seperti itu kepada orang lain. Sesalah apapun orang lain, sikapi dengan baik, jangan sakiti hatinya, karena itu akan berbekas sampai kapanpun. Karena kita merasakan digituin sama orang lain, rasanya sakit luar biasa. Jadi tidak usah dendam, segera temui Allah, sujud di hadapan Allah, memohon pertolongan Allah.
supaya kita dijadikan orang yang sukses. Sekarang kita sering minjem uang kepada mereka, dengan keajaiban Allah besok lusa kelak di kemudian hari kita yang akan ngasih kepada mereka tanpa harus minjemi, kasih bantuan dengan ikhlas. Nah, pada video kali ini saya akan sampaikan satu amalan, yaitu baca surah Yasin sebanyak 7 kali di setiap selesai sholat duha. Caranya yaitu, yang pertama, lakukan terlebih dahulu sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu baca istighfar 33 kali, tasbih 33 kali, sholawat 33 kali. Setelah beres sholat taubat, selanjutnya yang kedua, lakukan sholat duha minimal 2 rakaat, tapi lebih bagus 8 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Nah, bagi yang belum tahu tata cara sholat taubat dan sholat duha, nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi. Jadi Anda tinggal klik judul video ini, nanti muncul deskripsi dan ada link tata cara sholat taubat dan sholat duha, tinggal diklik saja. Dan waktunya sholat duha ini yaitu setelah matahari terbit setinggi tombak sampai sebelum tengah hari. Jadi pagi-pagi ya kurang lebih sekitar jam 7 mungkin, jam 8, jam 9, jam 10, intinya sebelum tengah hari ya. Kemudian selanjutnya setelah melakukan sholat taubat dan sholat duha, kemudian yang ketiga baca surah Yasin sebanyak 7 kali. Jumlah 7 kali ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, bukan dari hadis, karena hadis tidak menyebutkan berapa kali, tapi hadis menjelaskan bacalah surah Yasin, dan tidak ada larangan juga mau berapa kali boleh. Nah, berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun, saya membaca surah Yasin 7 kali dalam satu waktu ya, dan alhamdulillah mustajab. Seandainya Anda mau membaca 3 kali boleh, atau 1 kali juga boleh. Ada yang mengamalkan 41 kali juga ada. Gak apa-apa, boleh sesuai dengan petunjuk siapa yang pernah mengajarkan surah Yasin tersebut. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin di permulaan siang dan mendahulukannya di depan hajatnya, maka hajat itu akan terpenuhi. Hadis riwayat Abbasi Syaikhi dari Abu Hurairah. Kemudian setelah membaca surah Yasin tersebut, selanjutnya berdoa. Yang keempat berdoa ya. Caranya Anda duduk bersimpuh, kemudian mengangkat tangan, baca dulu muqaddimah doa, yaitu istighfar, sholawat, hamdalah, atau pujian kepada Allah yang lainnya. Misalnya ya Allah ya Rojak, ya Allah ya Ghaniyu, dan lain-lain. Setelah itu silahkan sampaikan doa kepada Allah, hajat kita apa. Misal, ya Allah, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Saat ini saya sedang sedih luar biasa. Saya butuh uang untuk biaya anak saya sekolah. Saya sudah berusaha tapi belum berhasil. Saya mau pinjam tapi tidak ada yang ngasih, malah saya dihina. Sakit hati saya ini ya Allah. Sekarang saya bersimpuh di hadapan-Mu. Saya mohon sembuhkanlah sakit hati saya ini ya Allah, karena hanya Engkaulah yang maha penyembuh. Kepada siapa lagi saya mohon pertolongan kalau bukan kepadamu? Saya sudah berusaha habis-habisan, sekarang hanya kepadamu saya berserah diri. Saya butuh uang untuk biaya anak saya sekolah. Dengan berkahnya surah Yasin yang saya baca ini, semoga ada keajaiban dari Allah. Dalam waktu secepatnya saya bisa mendapatkan uang yang saya butuhkan.
dari mana saja jalannya, baik yang disangka ataupun yang tidak disangka-sangka. Dan dengan kekuasaan-Mu, semoga saya bisa menjadi orang yang sukses, banyak uang dan rezeki yang berkah melimpah, supaya saya bisa membantu saudara atau siapa saja apabila dikala mereka dalam keadaan susah, saya bisa membantunya. Amin. Nah, setelah beres berdoa, tutup doa tersebut dengan bacaan Al-Fatihah. Nah, itu ya, sekedar contoh saja. Soal kata-kata doanya silahkan disesuaikan dengan hajat masing-masing, dan bukan hajat rezeki saja, boleh hajat yang lainnya atau punya masalah apa saja, silahkan lakukan amalan itu terus tiap pagi. Jangan patah semangat, jangan pesimis, bersihkan hati kita, jangan dendam, jangan dengki, dan jangan mendoakan jelek kepada orang lain. Berdoalah yang baik-baik supaya berkah dan baik untuk semuanya. Dan apabila Anda tidak bisa mengamalkan amalan tersebut di waktu pagi karena pekerjaan atau halangan lainnya, Anda bisa melakukan amalan tersebut di waktu malam setelah sholat hajat atau sholat tahajud. Jadi sholat duhanya diganti dengan sholat hajat atau tahajud apabila dilakukan pada malam hari. Demikian, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.